Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya mengajak kita bersama membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam kehidupan kita yang terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29 dengan judul perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada saat ini, saya ambil judul kuasa Allah yang menumbuhkan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman dulu suku Dayak memiliki suatu tradisi yang sangat mengerikan, yaitu kayau atau berburu kepala manusia. Hal itu dilakukan sebagai syarat untuk ritual tertentu atau sebagai bentuk pembalasan dendam kepada musuh. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan bersama kepala-kepala suku Dayak pada tahun 1894, tradisi ini kemudian menjadi suatu larangan yang tidak boleh lagi dilakukan karena mengancam nyawa manusia. Kita bisa membayangkan, seandainya tradisi seperti itu tetap dilakukan pada masa sekarang ini, pasti akan sangat mendatangkan ketakutan dan kengerian. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para sending kepada orang-orang Dayak. Sehingga perlahan-lahan orang Dayak mengenal kasih dan terang Kristus, serta perlahan-lahan pula meninggalkan cara hidup yang lama, yang masih dalam kegelapan. Ini menjadi bukti akan adanya pertumbuhan kerajaan Allah di tanah orang Dayak. Walaupun dari hari ke hari pertumbuhan itu tidak terlihat, tetapi setelah bertahun-tahun pertumbuhan itu terlihat sangat jelas. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kerajaan Allah, dan Yesus menggambarkannya seperti suatu benih yang ditanam oleh seorang petani atau penabur benih. Meskipun tampaknya benih itu tertanam di bawah tanah, tapi benih itu akan tumbuh. Seorang petani tidak tahu bagaimana proses pertumbuhan benih itu, karena setelah ia menaburnya, ia meninggalkannya. Namun bumi dengan sendirinya membuat benih itu bertunas dan bertumbuh sampai menghasilkan buah tepat pada waktunya. Seperti yang difirmankan pada hari ketiga dalam cerita penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13. Kerajaan Allah itu juga bermakna pemerintahan Allah yang menunjuk pada kehendak atau tujuan yang ingin dinyatakan Allah di bumi ini. Dari perumpamaan tentang benih ini, kita dapat melihat beberapa makna yang dapat kita renungkan bersama, yaitu pertama, menyatakan ketidakberdayaan manusia. Petani tidak membuat benih bertumbuh, bahkan ia tidak mengerti bagaimana benih itu bertumbuh. Benih itu memiliki rahasia kehidupan dan rahasia pertumbuhan dirinya sendiri. Demikian pula dengan kerajaan Allah.
Manusia bisa saja menghalangi atau mendukung terciptanya kerajaan Allah, tetapi Allah yang berkehendak dan berkuasa untuk menyatakannya. Kerajaan itu kepunyaan Allah dan tidak diciptakan oleh manusia. Namun kita adalah para petani yang menjadi kawan sekerja Allah dalam menabur benih-benih kerajaannya. Tugas kita adalah mengolah tanah sehingga menjadi tanah yang subur, menyiram, memberi pupuk dan merawat. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu lakukanlah bagian kita dengan ketekunan dan sukacita, yaitu memberitakan firman, melayani dan mengasihi sesama. Yang kedua, ada kesamaan antara pertumbuhan alam dengan pertumbuhan kerajaan Allah. Pertumbuhan alam sering tidak kelihatan jika kita melihatnya setiap hari. Namun kalau kita melihatnya pada suatu waktu dan kemudian melihatnya kembali setelah berapa lama, barulah kita melihat bahwa ada yang berbeda pada tumbuhan tersebut. Demikian pula dengan kerajaan Allah. Pertumbuhannya pelan namun pasti. Pertumbuhannya memang tidak terlihat dari hari ke hari, tetapi akan nampak jelas dalam beberapa bulan, tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun berikutnya. Seperti perubahan peradaban yang terjadi pada orang Dayak di atas. Pertumbuhan alam akan berlangsung secara tetap dan terus-menerus siang dan malam. Demikian pula Allah tidak henti-hentinya mewujudkan rencana dan pekerjaannya dalam menyatakan kerajaannya. Pertumbuhan alam itu tidak dapat dielakkan. Hal itu dapat terlihat dari sebatang pohon yang dapat membelah jalan beton dengan kekuatan pertumbuhannya, dan rerumputan yang dapat menembuskan pucuknya yang hijau di jalanan aspal. Begitulah halnya dengan kerajaan Allah. Pekerjaan Allah itu berlangsung terus sekalipun manusia berkeras hati, memberontak dan tidak taat kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Allah dalam tujuannya. Biarlah kita senantiasa menyatakan ketaatan, kesetiaan dan penyerahan diri kita kepadanya, serta memiliki iman dan keyakinan yang teguh, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami dan merasakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, akan ada musim menuai. Pada saat itu buah yang baik akan dikumpulkan dan semak duri akan dimusnahkan. Hal ini menyatakan bahwa penyelamatan dan penghukuman akan selalu beriringan. Orang percaya diingatkan untuk dapat menerima bagian dalam keselamatan yang disediakan dengan menghasilkan buah yang baik, sehingga terhindar dari penghukuman kekal. Karena itu, kita diharapkan untuk bersabar dan memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam menjalani setiap musim dan proses kehidupan, sehingga pada saatnya kita dapat menuai dan menikmati hasil panen dengan sukacita. Amin. Dan Yesus memberkati.